Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak Bin. Monggo Mbak Bin, silakan Mbak Bin. Izin mau konsultasi. Oh gitu. Boleh, boleh. Hanya ini kok buat paparan untuk besok acara di Mabes TNI. Monggo, silakan, nggak apa-apa. Iya Pak, izin Pak, saya mau konsultasi. Ini ada pengaduan dari kantor pertanahan Kabupaten Oku. Perihal mohon petunjuk terkait hasil survei tanda batas bidang tanah sertifikat tak pakai. Sertifikat tak pakai ini atas nama Pemda Kabupaten Oku Pak, sudah tercatat sebagai aset. Sebagai aset. Hasil survei tanda batasnya ini diduga terdapat 23 sertifikat hak milik PTSL yang terbit tahun 2017 dan 2018. Di atas hak pakai itu? Iya, di atas hak pakai tersebut Pak. Nah, kantor pertanahan Kabupaten Oku akan melakukan pembatalan Pak terhadap 23 sertifikat hak milik ini. Tetapi terkendala dengan adanya peraturan PP 18 tahun 2021 pasal 64 Pak, yang mana ada intinya mengatur bahwa pembatalan karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan apabila terbitnya sertifikat atas tanah tersebut belum mencapai 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, kantor pertanahan Kabupaten Oku ini mohon petunjuk Pak terhadap pelaksanaan pembatalan ini. Oh gitu. Jadi gimana Pak terkait permasalahan ini, solusinya bagaimana? Baik. Jadi gini Mbak Bin, pertama kan untuk penanganan kasus pertanahan di kita adalah konflik pertanahan itu kan kita mengacu pada ketentuan dari Permen nomor 21 tahun 2020 ya, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Di situ kan diatur tahapan-tahapan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Yang pertama kan jawaban kajian, kemudian dilakukan gelar awal, terus dilakukan penelitian, rapat koordinasi, kemudian gelar akhir ya, dan kemudian diambil keputusan. Dan nah sekarang ini sudah dilakukan kajian belum sama Mbak Bin? Ini sudah dilakukan kajian Pak, Kajian. sudah hasil. Coba bisa saya lihat. Ini hasil kajiannya. Jadi ini dasarnya surat pengaduan dari Kakantau dan Komering ya. Kemudian para pihaknya, masyarakat pemegang sertifikat milik, kemudian pemerintah Kabupaten dan Komering. Objek permasalahan sertifikat hak pakai nomor 5 2002 dan 23 sertifikat hak milik masyarakat produk PTSL yang terbit di atas tanah hak pakai nomor 5 2002 atas nama Pemda Kabupaten Komering. Jadi gini Pak Bin, ini nanti kita melakukan kajian ini, nanti kita melihat ada beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama tentunya terkait dengan pendaftaran tanah ya. Pendaftaran tanah kita mengacu pada satu Undang-Undang nomor 5 tahun 60 UPA itu di pasal 19. Kemudian sebagai dasar pengajian berikutnya itu PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Kemudian peraturan Menteri Negara Agraria Kepala PP nomor 97 dan beberapa peraturan perubahannya. Yang terakhir itu Permen nomor 16 tahun 2021 kan itu. Nah khusus ini PTSL juga ada peraturan khusus yang mengaturnya Mbak Adin, itu peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 8 tahun 2000, nomor 16 tahun 2018 kan itu terkait dengan pendaftaran tanah penerbitan sertifikatnya kan. Nah untuk terkait dengan aset kita harus nanti melihat undang-undang peraturan undang-undang yang mengatur tentang aset atau barang milik negara pada milik daerah kan gitu ya. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, kemudian PP 24 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020. Dan khusus untuk barang milik daerah, ini kan barang milik daerah itu ada peraturan khusus yang mengatur di dalamnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016. Disitulah nanti kita melakukan kajian-kajian terhadap
permasalahan ini, dalam kasus ini peraturan perundang-undangan itu sebagai dasar kita melakukan kajian. Dan nanti kita juga melihat dari sisi hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidananya, dan itu apakah nanti ada ditemukan unsur-unsur pemalsuan surat dokumen permohonan hak atas tanah oleh masyarakat, ini nanti semuanya kita lakukan kajian ke arah sana. Tapi yang pasti nanti setelah dilakukan kajian ini kan nanti kita melakukan gelar awal ya, kemudian dilakukan penelitian. Nanti di penelitian itu kita melakukan penelitian ke kantor pertanahan setempat, yaitu kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu atau Kabupaten Oku. Nanti kita mengumpulkan data-data terkait dengan penerbitan sertifikat baik itu hak pakai nomor 5/2002 maupun produk sertifikat hak milik atas nama masyarakat melalui PKSL di 2017 dan 2018 kan itu. Nanti kita kumpulkan alas-alas bukti perolehan dan kepemilikan tanahnya baik atas nama Pemda Oku maupun masyarakat. Kemudian kita kumpulkan juga data-data yang ada di kantor seperti gambar ukur, bidang, data pendaftaran, dan data lain terkait dengan data spasialnya. Nah, untuk data tekstualnya nanti kita juga mengumpulkan tanah, markah penerbitan sertifikat, dan data administrasi yang terkait dengan penerbitan sertifikat tersebut. Semuanya nanti kita kumpulkan, kita lakukan penelitian seperti apa dokumen-dokumen itu. Nah, nanti kita juga melakukan peninjauan lokasi, siapa yang melakukan penguasaan terhadap bidang tanah yang menjadi objek pengaduan ini, kemudian bagaimana tanda batasnya, apakah ada dan terpasang dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kita juga mengambil data yang dari masyarakat, dari lurah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan Pemda juga nanti kita berkoordinasi bagaimana kok bisa nih ada pakai atas nama Pemda tapi kok bisa menerbit sertifikat haknya atas nama masyarakat. Apakah masa Pemda ini tidak menguasai tanahnya secara baik keseluruhan, dan itu sehingga ada pihak lain masyarakat yang ikut masuk ke dalam menguasai dan kemudian akhirnya mengajukan permohonan sertifikat. Nanti kita juga melihat nih ada faktor-faktor apa saja yang bisa mengakibatkan terjadinya tumbang tindih dari sertifikat atas tanah ini. Bagaimana kok sertifikat pakai atas nama Pemda kemudian bisa terbit lagi sertifikat atas nama masyarakat. Bagaimana data pendaftaran tanah yang ada di kantor pertanahan, kita nanti kita lihat. Khusus untuk pasal 64 dari PP 18 tahun 2021 itu memang betul dalam hal pembatalan sertifikat atas tanah karena cacat administrasi memang dibatasi ada dua hal. Pertama dapat dilakukan apabila belum 5 tahun, dan yang kedua itu belum beralih ke pihak lain secara itu kan baik. Tapi di huruf B-nya itu ada penegasan atau pengecualiannya terhadap sertifikat tumbang tindih itu, maka dapat dilakukan pembatalan. Di pasal ayat 1 huruf B itu ada pengecualian terhadap yang tumbang tindih, maka dapat dilakukan pembatalan tanpa memperhatikan jangka waktu 5 tahun maupun ketentuan beralihnya ke pihak lain yang dilakukan dengan itikat baik. Nah, nanti kita lihat hasil penelitian kita di kantor pertanahan. Dan untuk yang pasti kalau memang betul-betul ini tumbang tindih kan itu, nanti kita minta dari teman-teman di seksi 1 survei pengukuran dan pemetaan untuk melakukan kaidah-kaidah bagaimana menempatkan suatu bidang tanah, apakah itu menggunakan pengukuran goleng batas atau pengukuran ulang, sehingga untuk memastikan apakah betul ini terjadi tumbang tindih. Nanti mereka membuat suatu peta yang menggambarkan itu adanya tumbang tindih, kemudian membuat suatu berita acara dan kajian yang memang menyatakan bahwa itu tumbang tindih. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pembatalan sertifikat karena tumbang tindih ternyata
tidak tumbang tindih kan. Nanti perlu Apin nih nanti diinventarisir ya. Pertama peraturan perundangan yang mengatur dengan terhadap permasalahan ini, objeknya dan itu kan tipologinya seperti apa dan itu, kemudian nanti peraturan perundangan tentang pendaftaran tanahnya. Jadi khusus dengan PTSL kan ada peraturan menteri yang secara khusus kan. Terkait dengan aset juga kita kaji dari segi hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Nanti kalau memang ini ada unsur pemalsuan dokumen atau surat, nanti kita lihat apakah ada peran dari teman-teman kita di kantor dan itu. Kalau memang tidak ada, ya harapan kita mungkin tidak ada lah teman kita yang terlibat dalam pemalsuan. Tapi ini kan baru dugaan ya, dugaan kemungkinan ada pemalsuan alasan. Jadi harapan kita kalau memang itu ada, ya tidak ada teman kita yang terlibat, sehingga ya bisa selamat lah dari jerat hukuman pidana. Mungkin itu. Ada lagi? Ini Pak, mungkin saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tadi kan terkait penelitian perlu kita ketahui atau perlu kita kumpulkan warkahnya ya Pak. Nah itu apabila warkahnya tidak lengkap itu apakah dapat dilakukan pembatalan ya Pak? Yang pasti gini, kalau ketentuan di pasal 64 ayat 1b itu kan pembatalan karena cacat operasi itu karena tumbang tindih kan itu. Nah kalau memang sudah dapat dipastikan bahwa itu tumbang tindih, ya dapat kita batalkan kan itu. Kalau kita mengacu pada ketentuan pasal 64 itu. Tapi ya tentunya nanti hasil penelitian yang Mbak Apin lakukan dan itu nanti kita lakukan ekspos hasil penelitian itu di hadapan Pak Direktur kan, kemudian nanti kita ada rapat koordinasi kan, itu kita mengundang kata, mengundang Pemda, mengundang pihak-pihak lain yang terkait dan mengundang Kanwil kan itu dari bidang 1, bidang 2, bidang 5 dan nanti Dirjen dan para direktur nanti kita mintalah saran pendapat dari beliau-beliau kan itu terkait dengan kondisi kalau memang pada saat nanti penelitian Mbak Apin tidak menemukan dokumen warga itu tidak ditemukan. Nanti kita lihat nanti hasilnya. Tapi kalau secara ketentuan peraturan kalau dia memang betul-betul tumbang tindih itu dapat dibatalkan. Kemudian untuk data terkait dengan bukti tumbang tindih tadi Pak, dari seksi pengukuran ya Pak? Iya. Itu datanya berupa apa saja ya? Yang pertama nanti kita minta itu gambar ukur dulu, kemudian pada bidang pendaftaran terkait dengan penerbitan sertifikat itu, baik sertifikat hak pakai nomor 5 2002 maupun sertifikat hak milik atas nama masyarakat yang terbit melalui PTSL di 2017-2018 kan itu. Kemudian kita minta mereka melakukan overlay peta kan itu, overlay peta untuk memastikan adanya tumbang tindih itu atau tidak kan itu yang pasti. Dan kita minta juga mereka melakukan kaidah-kaidah pengukuran dan pemetaan kan itu, apakah itu dengan pengukuran badan batas atau dengan pengukuran ulang untuk memastikan letak bidang tanah itu memang betul-betul di situ atau di tempat lain kan itu. Terkait dengan kaidah pengukuran dan pengembalian batas itu Pak, apakah ada peraturan yang mengatur secara pasti? Kalau untuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengukuran pengembalian harta berulang-ulang itu ada sebenarnya diatur secara umum itu di PP 2497 dan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 397 beserta Peraturan Menteri Perubahannya, itu terakhir di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 19 tahun 2021. Tapi secara khusus ada penegasan itu surat edaran dari Direktur Jenderal Survei Pengukuran dan Pemetaan. Di situ ada ditegaskan apabila di kantor masih terdapat gambar ukur maka dapat dilakukan pengukuran badan batas. Tapi manakala gambar ukur tidak diketemukan maka tidak bisa dilakukan pengukuran badan batas, harus dilakukan pengukuran ulang. Nah, pengukuran ulang itu nanti pemilik tanah, pemegang hak atas tanah itu mengajukan permohonan ke kantor, kemudian memasang tanda batas, menguasai isi bidang tanah,
dan nanti membuat surat pernyataan terkait dengan pemasangan tanda tangan tersebut. Ini sudah menjawab pertanyaan ini ya. Itu. Ya pokoknya gini aja lah, nanti Mbak Apin diinventarisir dulu sebelum kita melakukan penelitian ke daerah apa saja yang diperlukan. Jadi pada saat nanti kita ke daerah, kita sudah fokus nih apa saja yang harus kita perlukan untuk penelitian itu. Terus Mbak Apin dari inventaris dulu peraturan perundang-undangannya terkait dengan aset, prioritas sertifikat, terus terkait dengan hak, baik itu syarat keberdataan, kemudian terkait dengan administrasi negaranya, kemudian hukum pidana. Jadi inventaris dibaca-baca. Kalau gitu terima kasih Pak waktunya. Sama-sama Mbak Apin, ini saya kembalikan. Semangat ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak Apin. Monggo silahkan. Siap Pak. Siap Mbak Apin.